hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Tim, balik lagi sama PB Ina. Udah ditunggu-tunggu pastinya karena kita mau membahas Sudirman Cup yang penuh rasa bangga. Walaupun memang Bapak Sudirman belum mau pulang ke rumahnya, tapi tetap ada perasaan bangga dengan semangat atlet-atlet Indonesia. Dan kita akan membahasnya secara lengkap bersama narasumber yang ikut langsung di situ dari sebelum berangkat sampai pulang ya Ci ya. Bener. Ya, jadi Ci gimana? Kapan baru landing? Tadi malam berarti. Luar biasa Ci. Tadi malam landing, terus ada penyambutan. Oke. Maksudnya Pak Ketum berkenan untuk menyambutkan. Jadi ya malam-malam lah baru sampai rumah. Hektik banget ya Ci pastinya ya. Banget. Tapi sebelum kita ngebahas permainan mereka, gimana Ci suasana di sana? Kan pasti Ci Yuni melihat langsung juga. Terus juga kekompakan timnya seperti apa? Ya, bener banget tuh Dep. Jadi memang bukan hanya masalahnya tuh pemainnya bisa bermain bagus gitu ya, tapi suasana tim itu menurutku memang sangat menentukan. Dimana memang pemainnya harus ngerasanya tuh nyaman banget untuk berada dalam tim, dan tim pendukungnya ini memang juga apa ya bukan memanjakan tapi ngayomi mereka, kayak kita membuat mereka lebih rileks aja. Padahal sih kalau lihat lihat drawingnya tuh ya bukan drawing yang gampang ya Dep. Tapi di situ teamwork memang sangat penting untuk permainan bergu seperti ini kayak gitu. Karena memang tim itu suasana sangat menentukan juga ya Ci ya. Persis, iya. Apalagi kalau itu tadi timnya saling mendukung satu sama lain, pasti berjalannya jauh lebih smooth. Terus untuk kapten-kaptennya sendiri gimana Ci? Maksudnya perannya mereka selama di sana? Oh, sangat besar ya. Kaptennya kan Jojo, wakilnya kan Gloria. Ya mereka bisa memberikan ya, nggak cuma jadi kapten gitu Dep, tapi ini juga perpaduan senior junior. Jadi pemain juniornya ini banyak dikasih masukan, ngobrol bareng. Ini kan war yang menurutku nggak gampang buat mereka gitu ya. Jadi dikuatin lah secara mentalnya, kemudian sharing pengalamannya gimana sih main Sudirman Cup. Beda dengan Thomas Uber ya, yang kayak tunggalnya 1, 2, 3, gandanya 1, 2. Ini kan setiap sektor tuh satu perwakilan. Jadi secara pressure-nya tuh lebih tinggi setiap sektor kayak gitu loh Dep. Nah ini yang membuat setiap sektor tuh harus kompak, terus harus bisa sharing, terus harus bisa saling percaya. Maksudnya trust ya. Ini harus menurunkan siapa untuk kepentingan strategi apa. Nah itu sih kayak gitu. Nah ini si kapten dan co-kapten selalu memastikan timnya udah siap, tidak sakit, aman semuanya. Ya menyenangkan sih, tapi menegangkan. Ya memang bedanya itu kan kalau di Thomas Uber ya tadi ya Ci, berarti 1, 2, 3 tunggalnya, begitu juga gandanya. Berarti kan mereka ketemu yang satu level atau rankingnya kurang lebih sama. Ya, dan hanya melibatkan 2 sektor. Betul. Nah kalau ini kan siapapun yang diturunkan akan ketemu lawan ini yang terbaik, nomor satunya di negaranya. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri pastinya. Iya, benar banget Dep. Iya. Nah ada nggak Ci tapi cerita yang mungkin orang nggak tahu suka dukanya selama di sana, terus di tim inilah gitu? Iya, ya kan kita juga ada latihan setiap hari kayak gitu ya. Dan kita membuat suasananya ya, kalau mereka mau iseng, mau kayak mau ya lebih rileks gitu ya, kita nggak terlalu bikin mereka tegang gitu. Menyesuaikan. Kita ikutin aja mau apa, mau ketawa-ketawa, mau seneng-seneng. Makanya kan kalau kita lihat di Instagram pun kita kadang-kadang bikin fun game, kayak gitu kan, biar serius banget gitu ya. Jangan tegang banget, tapi kita bikin mereka sehari-hari biar lebih lebih rileks dulu lah sebelum masuk ke medan pertandingan gitu ya. Menarik ya metode itu, tapi menurut saya berhasil, terutama untuk di sektor tunggal putra. Ini benar-benar satu sektor yang nggak pernah lepas, ini selalu mendapatkan angka dari pertama sampai juga dengan terakhir, dan semuanya main nih. Di partai pertama kan Ubed ya Ci, dikasih kepercayaan, dia masih dari junior tahun lalu, terus dikasih
kepercayaan. Apa sih Ci yang menjadi gimana ya? Gimana cara semua tim ini untuk kasih dia motivasi kepercayaan biar dia juga tampilnya all out percaya diri. Ubed tuh loncatan yang luar biasa. Bayangin WJC aja masih main. Betul. Ya kan, tiba-tiba dia bilang, main Sudirman gitu ya. Ini kan perbedaan yang sangat jauh. Iya. Tapi Ubed sendiri menurutku punya mental tanding yang sangat baik ya. Maksudnya ada orang yang bisa menerima tantangan dengan baik, ada yang mungkin lebih butuh waktu. Tapi anak Madura ini Madura, Dep, Iya. mentalitinya tuh bagus, Dep. Benar, Jadi benar. walaupun diturunin pertama dan dia tahu kansnya tuh memang diturunkan ya pada saat lawan Inggris Iya, pasti. iya. Kalau kesana-sana kan mungkin agak lebih Ya, sulit betul. gitu ya. Dan ini memang kenapa diturunin Dep supaya ada pengalaman, ada sense untuk Setuju. main Sudirman. Iya, gampang-gampang susah memang, tapi sudah saatnya lah untuk ada regenerasi. Kan tunggal putra kita tahu ya, agak lumayan harus catch up nih Betul. yang Alwi dan kawan-kawan terhadap Jojo Ginting. Ya. Nah, ini yang kita lakukan salah satunya percepatan itu. Ya, menarik dengan dia tahu sebenarnya ini kesempatan dia untuk turun. Yaitu tadi ada kesempatan lawan Inggris dan memang di atas kertas dia harus menang nih. Tapi kan itu bukan hal yang mudah. Dia dari junior tiba-tiba Sudirman Cup main sebagai tunggal putra pertama juga. Yes. Terus dia harus ambil angka nih gitu kan, dan dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini sebuah hasil yang sangat baik. Ini memang di tunggal putra ini jadi sorotan banget karena penampilan Alwi juga luar biasa sekali Ci, apalagi waktu lawan Denmark. Itu gimana itu bisa kok relax banget kayaknya, dia juga bener-bener enjoy sama permainan. Iya, padahal dengan skuad melawan Denmark itu Indonesia pengen menang. Istilahnya harus juara grup. Ya, Kalau nggak juara tuh malah lebih repot lah. berarti pressure-nya kan cukup besar. Oh ya, tinggi. Tapi Alwi justru menata, maksudnya oke, belum ada rekor pertemuan. Ya belum. Ya, maksudnya dia belum tahu mainnya Alwi kayak gimana. Dan dia mencoba masuk ke polanya sendiri. Dengan menurutku yakin banget pada saat menghadapi Antonsen gitu ya. Dan itu yang kita lihat Antonsennya yang malah banyak ragu-ragu dalam bermain. Iya. Beda nih pressure-nya, Dep. Memang Iya. Antonsennya harus ngambil poin Betul, di situ ya. betul. Dan kita melihat di ganda campuran kitanya kalah ya. Betul. Jadi itu juga buat Alwi itu pertandingan yang walaupun tidak pressure harus ngambil poin, tapi posisinya juga dia pengen menang lah pasti untuk sumbang angka untuk Indonesia gitu ya. Penampilannya sangat baik pada saat itu, dia bisa sangat tenang walaupun di game kedua sempat goyang gitu ya, tapi di game ketiga dia bisa mengembalikan permainannya lagi gitu ya, dengan segala macam. Antonsen kan ya punya banyak pengalaman, kadang ngebreak dulu, kadang dia ngapain, tapi nggak keganggu Alwinya. Jadi pengalaman yang baik. Dan saya sih notice ya, Alwi ini kalau main bergu juga Lebih enjoy, lebih bagus. mentalitinya tuh luar biasa. Iya. Karena apa, dia pengen menangnya kayak Tinggi gimana ya, juga. tinggi banget kayak gitu. Nah, menarik Ci sebenarnya waktu kita lihat susunan pemain Alwi yang diturunkan, sebenarnya ini kan memang juga jadi beban sebenarnya buat Antonsen sendiri. Mungkin kalau dia ketemu Jojo dengan seringnya ketemu head to head juga rame, ketegangannya mungkin nggak terlalu berasa bagi Antonsen. Tapi ini dia lawan pemain junior, belum pernah ketemu. Apa sih Ci yang bisa apa ya? Ini taktik dan strategi menurut kita yang nonton ini tepat banget gitu. Sebenarnya awalnya semua orang pasti ngiranya Jojo yang akan turun, tapi ternyata Alwi. Betul. Dan memang pada saat kondisi lawan Denmark, Jojo main lawan India sebelumnya. Ya, betul, lawan Pranoy. Lawan Pranoy. Jadi dia tuh memang ada posisi yang tidak enak sedikit ya untuk dia bisa main lagi. Oke. Dan mainnya kalau Aman Townsend tuh nggak bakalan bisa cepet, pendek, maksudnya harus panjang. Betul. Nah, di durasi panjang itu Jojo juga merasa mungkin akan ada gangguan dari bekas yang dia nggak enak, ya kan gitu. Nah, nggak ada pilihan nih, pilihannya tetap dipaksa atau nurunkan Alwi, gitu ya. Ini bukan pilihan yang gampang, tapi kalau kita melihat ada situasi di mana semua tim lah di semua negara harus memang berani dengan segala resiko loh, Dep. Betul, bukannya betul. tanpa resiko. Iya. Alwi itu bisa menang bisa kalah, Betul, malah betul. banyak hitungan kalahnya kalau dari head to head gitu ya. Tapi itulah resiko, dan yang kita yakini maksudnya walaupun tadinya berpikir ya kalah, tapi
Alwinya tetap akan pasti memberikan perlawanan yang terbaik untuk kita gitu. Malah di luar dugaan. Jadi ini saya sih berharapnya positif deh, maksudnya dia bisa lebih pede. Ini kan habis ini dia akan turun di turnamen yang kelasnya udah tinggi nih, Malaysia yang kayak gitu ya. Jadi saya berharap dia bisa tambah yakin lah sama permainannya kayak gitu. Apalagi sudah ngalahin Antonsen. Ya. Dan luar biasanya itu kan begitu dia dikasih kesempatan turun, Ci, dia mampu mengeluarkan semua permainan terbaiknya dia di saat itu dan berhasil menyumbang angka. Terus pada bilang ini selebrasinya unik banget. Apa sih, Ci, cerita di balik selebrasi kok tiba-tiba bisa begitu? Biasa kan Antonsen narik celana ya kan, ini nurunin celana nih. Iya benar. Ya memang itu spontan ya. Kemarin juga waktu ditanya setelah dia ke pinggir lapangan, "Wih, lucu amat," gitu ya. Terus kata dia, "Ya spontan aja sih, Ci, pokoknya beda aja itunya kan, gayanya gitu. It's okay gitu, maksudnya kita pengen ya atlet-atlet kita tuh real aja sih, apa adanya ya, dengan stylenya masing-masing kayak gitu ya. Alwi begitu gitu, dia tuh ya nggak di tengah lapangan, nggak di pinggir lapangan, dia selalu paling heboh ya, memberikan dukungan ya macam-macam gayanya gitu loh. Tapi kita sih happy, maksudnya semua tim merasa memiliki lah ya untuk bisa memberikan yang terbaik gitu Dep. Nah, apakah ada pengaruh juga, Ci? Kemarin kan lihat Alwi main bagus kayak gitu juga. Terus kita ada lihat Jojo ini selain kapten, pemain, dia bisa jadi coach juga nih di situ. Membantu, mendampingi, ngasih semangat kan. Kita juga lihat gimana dia disorot tuh, kasih semangat luar biasa. Itu memang diminta turun, bantuin atau gimana sih, Ci? Sebenarnya itu penasaran tuh orang-orang. Iya lucu ya dia. Iya, lucu banget. Di pinggir lapangan tuh kayak dia yang main loh, ya kan? Iya, kayak dia yang harusnya gini, jangan gini gitu. Bener. Ya memang kalau setiap coach kan dari setiap kita head coachnya satu ya dari setiap sektor. Nah boleh sih kalau memang mau ada ditemenin. Didampingi. Atau enggak juga it's okay. Yang penting kan yang utamanya. Tapi kita melihat bagaimana Jojo kemarin tuh nge-coach tuh sangat berapi-api. Bener. Ya tapi maksudnya dia mungkin merasakan apa yang Alwi rasakan di dalam lapangan ya. Makanya dia terus memberikan hal yang make sense lah ya, yang praktikal untuk dilakukan oleh Alwi gitu. Lucu sih. Kayaknya ada refleks tertentu di saat dia gimana kakinya ada gerak-gerak dikit. Nah ya, itu kayak mau start gitu loh. Jangan sampai cedera gara-gara nge-coach ya. Saya takutnya dia refleks dia masuk itu ke lapangan, lupa dia kalau dia di bangku pelatih gitu. Iya benar. Tapi ya itu vibes-nya sih positif ya. Ya menarik sih untuk disaksikan tuh. Kita juga lihat dia membara kan pasti otomatis yang di dalam lapangan juga berapi-api. Dan penampilan Jojo, Ci, menurut kita yang sebagai penonton juga itu luar biasa. Waktu lawan Prana juga bagus. Apalagi waktu lawan Kun Lafut juga kayak gak berkutik gitu loh, Ci. Iya benar. Pranoy itu tuh pemain yang gimana ya? Kalau di turnamen penting dia tuh bisa bagus banget. Iya, karena orang pasti mikir Laksasian awalnya. Bener. Tapi Pranoy ini punya kelebihannya kayak gitu. Dan itu bisa diatasi. Dan waktu Alwi menang dari Antonsen, kita lagi melihat apakah Jojo siap nih untuk ke next match dengan Thailand. Ya kan berarti udah rest ya. Iya. Ternyata Jojo sangat on fire juga gitu untuk main. Nah, itu si kapten luar biasa gitu ya. Karena game kedua tuh udah ketinggalan Dep 20-17 ya kan. Itu posisinya dibalik. Jadi Bergu tuh memang disitulah seninya tuh, soulnya, iya kan. Jadi susah untuk dibahas secara teknis, tapi melihat Alwi berjuang begitu, Jojo juga kayaknya punya vibes yang akhirnya juga sangat positif gitu loh pada saat menghadapi Kun Lafut. Kita semua lihatnya seperti itu di lapangan. Dan terakhir, Ci, yang luar biasa itu adalah ini kayaknya tuh kayak regenerasinya tuh berjalan aja gitu. Di saat nggak ada Ginting, Alwi dikasih kesempatan. Dan yang luar biasa kita kaget juga saling bahu-bahunya itu tadi, Ci, bisa ganti-gantian main. Jadi nggak bener-bener Jojo terus tapi ini bisa gonta-ganti dan bisa saling mengcover satu sama lain, Ci. Yang saya happy banget soal Alwi adalah waktu Korea. Di setting lawan Korea itu beda. Dia harus menang. Ya. Lain loh. Lain cerita nih kalau gitu. Secara mental tuh beda, Dep. Kalau ya udah pokoknya lakukan yang terbaik sama tanggung jawab ya, ambil poin. Itu beda. Nah itu game pertama agak goyang sih ya, agak
nervous Iya, dia. poin-poin awal kita juga ada terlihat lah sedikit-sedikit tegang gitu. Iya, dan itu bisa dia atasi. Berarti kan dia sudah melewati stages yang nggak gampang di Sudirman Cup ini. Satu tampil tanpa beban, satu tampil dengan beban. Dia bisa ngatasi semua. Harapan saya adalah dia bisa stabil di turnamen perorangan. Selanjutnya nih, next stepnya itu yang kita mau. Karena kalau kita lihat kan perorangannya masih floating ya, naik turun kayak gitu Dep. Jadi semoga setelah ini dia bisa yakin level dia ada di mana. Terus kemudian PD-nya dia sudah harus bisa nambah lagi dari Sudirman Cup ini. Gitu sih Dep. Kita berharap dari pengalaman yang didapat di sini diterapkan nanti, karena kan PD-nya pasti sebenarnya udah dapat juga. Dia udah tahu bahwa dia bisa nih bermain seperti ini, dia bisa ngalahin pemain-pemain yang oke juga. Kita harapkan nanti kedepannya nggak cuman ada kita dengar nama Jojo Ginting, ada Alwi, ada Ubed dan yang lain-lain juga, dan regenerasi akan semakin cepat lagi ya Ci ya. Jadi harus sprint nih ya. Betul. Udah nggak bisa jogging nih ya. Udah nggak bisa jogging, makanya percepatannya di sini kemudian akan masuk ke turnamen yang ada di atasnya. Artinya bukan turnamen yang gampang dia juarai, Dep. Tapi lebih catching untuk yang lebih grade di atasnya gitu. Dia akan semakin besar lagi tantangannya, karena dia semakin besar lagi harapan kita pastinya ya. Setelah menyaksikan dia juga gimana, harapan pasti semakin besar. Dan kita harapkan Alwi, Ubed dan semuanya mampu membawa beban itu dengan baik. Dan mudah-mudahan regenerasi semakin berjalan dengan cepat. Oke, jangan kemana-mana karena banyak banget cerita-cerita seru di Sudirman Cup bersama Ciuni. Jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.